Berbeda dengan Super Sentai ataupun franchise tokusatsu manapun, karena Kamen Rider cenderung lebih tega dalam tanda kutip dalam membunuh karakter yang ada dalam serialnya. Artinya, konsep kematian bisa menimpa siapa saja yang ada pada franchise ini tanpa pandang bulu. Jadi bisa dibilang bahwa Kamen Rider cenderung mirip seperti film Marvel yang ada sekarang-sekarang ini. Tapi apakah kamu yakin bahwa tokoh tersebut benar-benar mati? Sebab dalam episode ini, kita akan membeberkan pertanda-pertanda bahwa tokoh yang diperlihatkan tewas dalam seriesnya sebenarnya bisa saja bangkit atau sebenarnya cuma memalsukan kematiannya untuk kepentingan plot yang lebih besar lagi. Dan buat kamu yang sudah nonton puluhan series Kamen Rider selama ini, pastinya kamu sudah tahu apa yang menjadi pertanda yang dimaksud. Tapi buat kamu yang baru banget mulai nonton Kamen Rider, maka episode ini bisa menjadi sebuah referensi buat kamu. Dan pastinya, karena video ini akan memasukkan banyak plot khusus dalam tiap segmennya, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 5 pertanda bahwa tokoh di Kamen Rider ini belum mati versi Tokufex Indonesia. Tokoh yang terlalu penting tapi cepat mati. Kita mulai dari hal paling dasar, di mana siapapun tokoh yang ada di Kamen Rider, apalagi kalau ia adalah tokoh yang sangat berpengaruh, baik itu mayor, antagonis, ataupun sekutu Kamen Rider, pastinya tidak akan semudah itu dihapuskan dalam ceritanya. Oleh karena itu, ia masih sangat penting dalam pengembangan plot, walaupun Kamen Rider masih cukup tega untuk membuat cerita di mana mereka terbunuh dalam suatu kejadian, entah itu dikalahkan dalam pertarungan ataupun semacamnya. Tapi tunggu dulu, sebab tokoh yang sepenting itu harusnya punya jenis plot kematian yang menegangkan, serta punya porsi yang harusnya lebih panjang lagi. Karena jika ia harus terbunuh di episode belasan atau kurang daripada itu, maka hal itu tentu saja masih memunculkan banyak peluang di masa depan tentang kembalinya tokoh yang dimaksud, entah karena dibangkitkan dengan suatu cara, atau memang karena tokoh tersebut tidak benar-benar tewas. Ya, kamu bisa melihatnya pada episode ke-12 Kamen Rider X8 yang menampilkan kematian tokoh dari Kirya Kujo, sang Kamen Rider Laser. Tentu saja ini merupakan suatu plot pembungkaman karena tokoh Kirya mengetahui banyak rahasia dari para musuhnya, atau semisal kekalahan Mezuru dan juga Gameru yang ada pada episode ke-16 Kamen Rider Oz yang kemudian kembali lagi di pertengahan season. Tapi bayangkan, tokoh pendukung mayor seperti tadi, mungkinkah dihentikan begitu saja kemunculannya? Dan alasan terkait kebangkitan atau kembalinya tokoh yang dimaksud akan kita jabarkan pada segmen selanjutnya. Banyak misteri terkait tokoh tersebut. Ini masih berhubungan dengan segmen barusan, karena tokoh yang punya porsi penting di serial Kamen Rider tentunya masih punya plot penting dalam perkembangan series ini sampai akhir, terutama di era Neo Heisei ataupun Reiwa saat ini, di mana Kamen Rider sudah nggak setega era Heisei awal yang rajin banget membunuh tokoh-tokohnya sendiri. Karena bagaimanapun, tokoh yang dinyatakan tewas tersebut nyatanya masih punya misteri yang menggantung, baik itu terkait masa lalu pribadinya ataupun yang terkait dengan tokoh utama dalam serial tersebut. Kita bisa ambil contoh dalam episode terbaru Kamen Rider Gav, di mana tokoh ilmuwan manusia bernama Kenzo Suga tiba-tiba muncul kembali, meskipun ia sebelumnya sudah diperlihatkan tewas pada episode ke-28. Bahkan gambarnya pun dihilangkan pada credits opening semenjak episode setelahnya. Walaupun yang terjadi dalam kasus ini bahwa Kenzo dibangkitkan dalam sebuah operasi implan anatomi dari seorang monster granut, sehingga ia tidak lagi seorang manusia yang sama seperti sebelumnya. Walaupun memang tidak secara langsung menjelaskan bahwa Suga benar-benar tewas dalam pertempuran Kamen Rider Valen, setidaknya ia masih menyimpan misteri yang lumayan besar di kemudian hari terkait dengan plot inti dari serial Kamen Rider Gav, atau masih di serial yang sama bahwa masih banyak misteri yang belum selesai terkait dengan Lango Stomak yang dinyatakan kalah pada episode ke-36. Sebab dalam beberapa episode belakangan, tokoh ini masih muncul walaupun tidak jelas apakah ia hanyalah ilusi dari tokoh lain yang merindukannya, atau karena ia memang memalsukan kematiannya karena suatu alasan. Jika memang benar, maka ini menjawab segmen pertama tadi, bahwa tokoh penting memang tidak seharusnya cepat mati.
Kematiannya tidak dijabarkan secara detail. Ini juga masih berkaitan dengan segmen kedua tadi, di mana jika suatu tokoh itu dirasa kelewat penting, maka kematiannya harus ditunjukkan dengan lebih detail. At least ada suatu penjabaran atau visualisasi yang berkaitan dengan kematian tersebut. Misalnya adegan pemakaman jika tokoh tersebut adalah manusia biasa, atau jika tokoh itu memang merupakan mayor pendukung dalam series tertentu, maka harus ada adegan yang lebih dramatis tentang kematiannya. Jadi ketika kamu melihat suatu adegan di mana tokoh di Kamen Rider lenyap tanpa pertanda yang kita sebutkan tadi, bisa saja menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar mati. Kita ambil contoh semisal tokoh Sarina Sonoda yang ada pada serial Kamen Rider Fourze, dan beberapa tokoh lingkaran terdalam dari kelompok Zodiac yang dilemparkan ke sebuah black hole bernama Dark Nebula. Asumsi awal penonton memang diarahkan bahwa tokoh yang dilemparkan ke sana memang sudah pasti mati, tapi belakangan diketahui bahwa mereka diteleportasikan ke sebuah stasiun luar angkasa yang disebut sebagai Embas. Kenapa? Sebab adegan tersebut hanya menunjukkan bahwa mereka dilemparkan begitu saja. Tidak ada penjabaran bahwa hal tersebut bisa membuat suatu tokoh akan mati dengan cara tersebut. Namun cerdasnya, penulis di belakang layar memang mengarahkan opini kita bahwa mereka sudah pasti mati, dan itulah yang mereka ingin kita percayai, sebab kemudian hal tersebut mengkaitkannya dengan suatu plot twist di masa depan yang tidak boleh diketahui oleh penonton lebih awal. Atau contoh lain adalah kematian Masato Kusaka yang ada pada serial Kamen Rider Vice, namun masih muncul lagi di kesempatan lain bahkan bertahun-tahun setelahnya. Entah karena memang tokohnya direncanakan mati, namun produser dan para staf di belakang layar kemudian menyesal dan kemudian kematiannya dibatalkan. Yang jelas, adegan kematiannya memang masih samar-samar dan membuka peluang untuk membuatnya kembali lagi dengan suatu cara. Memungkinkan adanya metode kebangkitan. Kalau yang satu ini sih sudah pasti, karena seperti yang semua sudah tahu bahwa Kamen Rider sendiri adalah cerita fiksi ilmiah, sihir dan juga semacamnya, yang membuka peluang adanya konsep yang bertolak belakang dengan hukum alam sekalipun. Semisalnya kebangkitan dari kematian yang tentu saja mustahil untuk dilakukan. Namun itu tidak berlaku di Kamen Rider, sebab mereka selalu punya metode tertentu untuk membuat tokoh yang dimaksud mengalahkan kematian. Semisal melalui metode operasi cyborg yang sejak awal menjadi sebuah konsep Kamen Rider, di mana kadang ada tokoh lain yang dibangkitkan dengan cara semacam itu pula, seperti yang ada pada serial Kamen Rider Kiva, di mana ada tokoh yang bernama Mamoru Shima yang dibangkitkan lagi menggunakan metode operasi tertentu, menggunakan anatomi dari monster Fangayer yang membuatnya bisa bertahan dari kematian. Atau tokoh Kenzo Suga yang tadi kita bahas pada segmen sebelumnya tadi. Dan tentunya masih banyak tokoh seperti mereka yang dibangkitkan dengan suatu cara apapun itu. Atau dalam contoh yang lebih mistis, misalnya para tokoh yang ada pada serial Kamen Rider Ghost yang dapat dibangkitkan lagi dengan cara yang mereka tawarkan. Bahkan Kamen Rider Yuki pun punya metode untuk membentuk ulang seluruh timeline, sehingga semua orang yang pernah tewas sebagai Kamen Rider akan terbangkit kembali tanpa ingatan apapun tentang event yang pernah terjadi pada diri mereka. Artinya, plot adanya kebangkitan suatu tokoh akan menjadi sangat terbuka dan tidak terbatas metodenya di Kamen Rider, sebab konsepnya sejak awal memang memungkinkan adanya hal semacam itu. Jadi kita nggak perlu terlalu kecewa duluan kalau tokoh favorit kita dinyatakan tewas dalam suatu event tertentu, karena bisa saja mereka kembali dengan cara yang sejak awal bisa kita duga. Pesta perpisahan. Dan yang terakhir ini agak berbeda dengan 4 segmen sebelumnya, karena jika tadi kita menganalisanya dari segi plot di dalam series, maka ini merupakan analisa dari belakang layar, dimana pada era sekarang-sekarang ini Kamen Rider sudah punya website bernama Kamen Rider Zukan dengan segala informasi yang bisa semua orang akses, atau melalui Twitter dan juga Instagram official mereka yang menyuguhkan postingan tertentu yang berkaitan dengan cerita inti seriesnya. Tidak ketinggalan seluruh behind the scene serialnya. Dan perlu kamu tahu bahwa ini hanya terjadi di era internet atau media sosial saat ini, karena ini tidak mungkin bisa kita ketahui pada zaman sebelumnya, semisal era Showa ataupun Heisei awal sebelum adanya medsos tentunya.
Karena jika tokoh tersebut mati atau selesai dalam suatu series, maka pastinya produser dan juga para kru di belakang layar bersama dengan semua aktor lainnya akan membuat sebuah pesta perpisahan. Misalnya dengan memberikan sebuah buket bunga yang kerap diposting oleh media sosial Kamen Rider ataupun oleh sang aktor itu sendiri lewat akun media sosial mereka masing-masing. Namun bagaimana jika itu tidak ada? Oleh sebab itu kita bisa mengambil contoh paling baru saat ini, di mana aktris Chitose Machi yang memposting perpisahannya di media sosial pribadinya, menandakan bahwa kematian tokoh Glota yang ia mainkan memang mengakhiri kemunculan sang aktris di serial Kamen Rider Gav. Namun itu tidak terjadi pada Shintaro Asanuma, Takeshi Tsukamoto, dan juga Honoka Kawasaki, yang tokohnya juga dipercaya tewas tanpa adanya pesta farewell seperti yang halnya Chitose Machi dapatkan. Hal itu terbukti dengan kemunculan kembali karakter Suga yang diperankan oleh Asanuma belakangan ini. Walaupun contoh yang sama tidak terjadi pada karakter Shita yang diperankan oleh Kawasaki, karena ia tetap tewas walaupun kembali lagi dalam bentuk bayangan. Tapi itu sudah membuktikan bahwa tanpa adanya pesta farewell semacam itu, maka karakter yang dimainkan oleh aktor yang dimaksud bisa saja kembali suatu saat. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.